Pada saat itu saya mengatakan bahwa itu rekayasa gitu. Sudah pasti saya confirm. Tetapi di persidangan saya menggunakan kata dugaan. Ketika saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan BAP mereka, maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Argumennya dari psikolog, argumennya kriminolog, toksikolog, bahkan hakim dan jaksa itu runtuh itu semuanya. Hingga beberapa hari lalu sudah lebih dari 3.000 advokat bersedia menjadi kuasa hukum Jessica Wongso. Sementara itu, ahli digital forensik yang pernah menjadi saksi ahli meringankan Jessica dalam kasus kopi sianida tersebut kembali menegaskan bahwa CCTV di Cafe Olivier syarat dengan rekayasa. Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas akan mengundang Rismond Halomoan Sianipar dalam Open Minded kali ini. Suruh nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa menurut itu? Saudara Turo Suryo, Tolong, Anda itu pengunjung. jangan menunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Di sini. Ini Hormati yang mulia. persidangan. Cukup. Hormati yang mulia. Ya, Bang Rismond, terima kasih ya sudah hadir di Open Minded. Ya, makasih kembali. Ya, masih ngajar di Universitas Mataram? Ya, masih. Oh gitu? Ya. Terus kalau di UGM ngajar juga? Enggak. Oh. Saya lebih fokus untuk programmer, coder ya, dan menulis buku. Tapi Anda adalah lulusan S1 dan S2 dari UGM ya, Fakultas Teknik apa itu? Teknik Elektro. Teknik UGM, Elektro. 94. Terus 94. Lalu Anda ngambil S2 lagi dan S3 di Jepang ya? Ya, di Yamaguchi. Ya, dengan beasiswa ya. Beasiswa Mombuka Gakuso, Ya. pemerintah Jepang. Oke, spesialisasi Anda itu sebetulnya apa? Apakah kita sebut digital forensik atau ada yang lebih subspesialis lagi? Digital forensik itu kan merupakan sebuah bidang yang banyak ya, luas ya. Kalau saya bidangnya computer vision. Jadi ketika saya di S1 dulu, saya mempelajari sinyal atau data satu dimensi. Kemudian ketika S2-nya saya mempelajari data dua dimensi. Di Jepang saya mempelajari data 3 dimensi, yaitu data video. Bahkan untuk 2 dimensi dan 3 dimensi aja perlu pendidikan khusus ya Ini yang untuk mendalami spesifik, sangat Jadi spesifik. selama hidup saya cuma belajar ini. Oke. Hampir 30 tahun. Oke. Nah, baru beberapa hari lalu Anda kan mengeluarkan pernyataan lagi nih bahwa kasus Jessica ini CCTV Cafe Olivier itu syarat dengan rekayasa. Anda menyatakan seperti itu ya. Artinya Exactly. ya kan? Nah, Anda mengatakan itu apakah karena ada hubungannya dengan meledaknya kasus ini atau Anda melihat ada sesuatu yang baru Anda sadari belakangan atau sebenarnya hal itu sudah Anda sampaikan di persidangan ketika Anda menjadi saksi ahli? Sebenarnya hal ini sudah saya sampaikan ya. Pada saat itu saya mengatakan ada indikasi modifikasi ilegal. Tapi begini, pada saat itu saya memang tidak diberikan akses terhadap barang bukti atau kopi dari legal copy tadi. Hasil dari proses forensik digital. Jadi apa yang saya pahami saat itu adalah bahwa terjadi dalam 1 jam itu sebuah kamera itu memiliki resolusi berbeda gitu. Itu. Ya, sebentar. Sebelum kita membahas itu lebih detail, sebenarnya apa sih yang membuat Anda menyatakan itu lagi bahwa sebenarnya ini memang syarat rekayasa? Yes. Ya, apa yang membuat Anda menyatakan hal itu dan rekayasanya di mana? Nah, pada saat itu saya mendapatkan BAP itu sangat-sangat ketat sekali waktunya. Jadi ketika kita mau maju kemarin tahun 2016 itu BAP yang kita dapatkan itu hanya mungkin kurang dari 2 kali 24 jam. Jadi ketika saya mengeksaminasi banyak missing point yang belum saya ungkapkan saat itu. Nah, sekaranglah saya karena memang saat ini adalah saat untuk yang tepat di mana masyarakat menjadi sadar bahwa banyak sekali hal janggal. Nah, saya tambahkan di sini bukan janggal tetapi ini rekayasa. Makanya saya bilang mungkin saya bisa mengekivalenkan hal ini menjadi House of Cards atau rumah kartu atau istana kartu. Di mana semua saksi ahli, ya baik saksi ahli, jaksa maupun hakim, itu mendasarkan pada CCTV. Nah, CCTV ini menjadi dasar argumen mereka. Nah, saya buktikan di sini, CCTV itu sudah direkayasa berdasarkan BAP mereka. Saya sudah examine semua secara lebih mendetail selama 7 tahun ini. Oke, jadi karena
Anda mengatakan itu memang karena kasus ini sekarang lagi naik lagi ya, Iya. maksudnya ada perhatian dan Anda melihat mungkin ada peluang juga untuk membantu tim kuasa hukum ya, Iya. karena Anda saat itu memang adalah saksi ahli yang meringankan Iya, Jessica iya. ya, dan dalam 7 tahun ini Anda mempelajari apa yang Anda temukan pada akhirnya sehingga Anda mengeluarkan pernyataan beberapa hari lalu itu. Beberapa hal yang dulu missing point yang sekarang saya temukan. Yang Ya. pertama adalah bahwa di dalam pemeriksaan, berita pemeriksaan acara pemeriksaan lanjutan terhadap saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar, di situ disebutkan bahwa kualitas dari kamera CCTV ya sesuai dengan aplikasi dan jenis kameranya, yaitu flash FHD full high definition, yaitu dengan ukuran 1920 lebar dan 1080 pixel tinggi ya. Tetapi apa yang terjadi adalah Ya. banyak sekali di sini metadata dari apa yang video yang dia periksa itu justru berukuran standar definition, yaitu 960 dikali 960 kali 576 pixel. Itu artinya apa? Itu artinya dia mereduksi frame secara brutal ya. Kalau saya menggunakan istilah itu brutal artinya apa? Dia mereduksi frame menjadi seperempatnya. Maka berakibat setiap objek di citra tersebut atau frame tersebut menjadi di scaling down, menjadi lebih kecil, sehingga ketika frame-frame tersebut dijalankan secara temporal, dia menciptakan pergerakan abstrak, pergerakan yang kasar, sehingga mata kita bisa ditipu dengan permainan optical illusion. Oke, sekarang kita coba sederhanakan dulu ya. Saya mungkin mau balik sedikit. Jadi Anda tahun 2016 menjadi saksi ahli yang meringankan Jessica. Anda diminta oleh kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan. Waktu itu gimana ceritanya Anda bisa menjadi saksi ahlinya? Cerita sedikit ya, flashback. Saya sebenarnya nggak terlalu minat dalam hal ini. Ketika itu saya sedang menulis buku, menulis program berkaitan dengan computer vision ini. Jadi ketika itu istri saya menonton. Oke. Nah, saya di kamar bekerja, terus istri saya teriak, "Bang, ini ilmumu di Jepang." Nggak peduli saya. Terus akhirnya istri saya bersikeras, akhirnya saya luruh gitu kan. Terus saya lihat ada satu yang sangat janggal di situ. Saya belum pegang BAP saat itu, saya hanya lihat televisi. Loh, bagaimana dia tahu hanya mengamati pergerakan pixel itu yang kasar seperti itu menggunakan mata telanjang? Itu bukan ilmu itu, ya. Kita bukan ahli nujum, kita harus memeriksa interaksi antar pixel di dalam pergerakan-pergerakan setiap frame itu menggunakan metode, dan metode itu memiliki metrik. Metrik itu memiliki ukuran, persentase. Dan yang lain gitu. Jadi sebelum jadi saksi ahli, Anda sudah ngelihat, wah ini janggal ini bukan ilmu computer vision ini. Ketika kita mengamati pergerakan objek di dalam setiap pixel, di dalam setiap frame, kita memerlukan algoritma. Algoritma itu memeriksa interaksi dari setiap objek yang ada dalam setiap frame itu secara temporal, frame demi frame begitu, bukan secara itu pergerakan, itu paperback, itu centerpiece, itu tidak benar tuh. Lalu setelah itu bagaimana ceritanya sampai Anda menjadi saksi ahli yang membela Jessica? Ya, jadi saya tuliskan sedikit summary, summary sekitar 1-2 halaman mengenai bagaimana objek recognition itu harus dilakukan menggunakan algoritma, bukan berdasarkan mata telanjang. Itu sangat tidak benar itu, karena ketika menggunakan mata telanjang maka itu menjadi perseptual, subjektif, bias gitu loh. Jadi mata itu bisa bias. Sangat bias ya. Ketika kita melihat awan ya, bisa orang mengatakan itu seperti burung, yang lain mengatakan itu seperti naga kan gitu. Jadi kita harus memeriksa berdasarkan algoritma atau metode yang memeriksa interaksi objek-objek tersebut frame demi frame. Nah, akhirnya saya tuliskan yang diperlukan adalah begini-begini kepada Pak Otto. Akhirnya istri saya mengirimkan lewat email. Nah, ketika itu besoknya Pak Otto menelpon saya. Jadi ini adalah satu-satunya kasus di mana Anda menjadi saksi ahli di Indonesia ya? Iya.
Tapi kalau di Jepang Anda pernah menjadi saksi ahli. Kalau di Jepang saya bukan saksi ahli tapi memeriksa, membuat tools ya untuk orang-orang yang berkaitan dengan intelligence. Oke, jadi kita balik lagi ke yang tadi, bahwa ketika Anda menjadi saksi ahli, Anda itu tidak melihat, saya tadi membahasakannya bukan melihat CCTV tapi melihat legal copy ya. Harusnya Anda melihat legal copy, atau bisa dijelaskan legal copy itu apa? Harusnya setiap ahli itu diberikan akses terhadap legal copy ya. Legal copy itu hasil dari produk forensik ya yang namanya disimaging. Jadi di situ ada nilai hash, maka itu bisa didistribusikan kepada siapapun, hanya diberikan kopi dari legal copy kepada peneliti atau yang lain, orang yang bekerja yang dimintai keterangannya itu bisa diberikan harusnya. Oke, sekarang nih supaya nggak mengawang-awang dikit ya, karena supaya pemirsa open minded bisa lebih paham. Jadi ini kan CCTV, ada rekamannya, itu namanya DVR. Ya, harddisknya namanya Harddisknya DVR, namanya ya. DVR. Nah, yang harusnya bisa diakses oleh saksi ahli, baik dari saksi jaksa atau saksi penasehat hukum, itu harusnya apa? Legal copy itu tadi? Legal copy proses awal dari forensik ya. Nah, namanya disimaging. Hasilnya sebuah file ISO. Disimaging itu apa? Disimaging itu cloning byte by byte. Oh, jadi benar-benar cloningnya itu utuh gitu ya? Ya, utuh. Jadi drivernya, sistem operasinya, filenya, datanya semua ada. Jadi dalam satu file besar gitu, itulah hasilnya sebuah legal copy. Nah, legal copy ini harus dipegang oleh penyidik. Dan Anda nggak punya akses atau tidak bisa dapat legal copy itu? Kopi dari legal copy. Kopi dari legal copy. Artinya ya, bentuknya apa itu? Harusnya file ISO juga gitu loh. Artinya kopi dari legal copy itu dalam bentuk flash disk atau apa? Dalam bentuk sebuah file. Dalam bentuk file. Kalau misalnya hard disk dari DVR-nya adalah 900 gigabyte ya harusnya dia disimaging ke target atau 900 juga 900. Atau kurang dikit karena dikompres gitu kan. Minimum sama lah untuk antisipasi. Minimum sama harusnya. Dan itu tidak Anda dapatkan. Itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Jadi yang dilakukan oleh entah siapa ya, itu hasilnya adalah sebuah flash disk 32 GB dari 900. Ukuran 900 itu. Prosesnya saya nggak paham dan entah dari mana itu. Oke, jadi dari 900 itu jadi flash disk 32 GB. Ya. Dan yang Anda jadikan acuan untuk menjadi saksi ahli itu berbekal dari BAP saksinya jaksa penuntut umum atau gimana? Yes. Ya. Bisa tolong diceritakan. Jadi pada saat itu atau sekarang? Boleh sekarang. Yang sekarang ya. Tadi sudah saya pada saat itu kenapa? Apa bedanya dengan yang sekarang? Pada saat itu kan saya kurang waktu ya. 2 kali 24 jam itu saya kurang tidur ya, capek dan sangat penuh tekanan gitu. Emang berapa waktu sebelumnya baru dapat untuk jadi saksi ahli? 1 atau 2 hari sebelumnya saya dapat itu BAP. Oh, jadi dapat BAP lalu mau jadi saksi ahli beda 1-2 hari sehingga Anda mungkin merasa kurang ya persiapannya atau sangat kurang, harusnya 1 bulan sebelumnya. Kenapa bisa baru dapat BAP-nya 1-2 hari? Susah sekali katanya untuk didapatkan saat itu. Oh, padahal Anda sudah menyetujui untuk menjadi saksi ahli lebih lama dari itu. Saya sebelum datang ke Jakarta saya bilang yang saya perlukan adalah BAP. Data-data apa yang dia saksi ahli tersebut periksa berikut dengan metadata dari file yang dia periksa. Oke, pada saat itu apa yang saya temukan yaitu terjadi dalam kurang waktu 1 jam sebuah kamera yang sama, kamera CCTV yang sama itu memiliki resolusi yang berbeda. Nah itu pasti rekayasa saat itu. Tetapi pada saat itu ada sebuah mekanisme takut terdakwa ini malah di hukuman lebih berat. Jadi saya mengatakan kata dugaan. Pada saat itu saya mengatakan bahwa itu rekayasa gitu. Sudah pasti saya confirm. Tetapi di persidangan saya menggunakan kata dugaan. Oke. Nah, sekarang bedanya dengan yang sekarang, hasil temuan Anda setelah 7 tahun apa? Temuan setelah 7 tahun itu sangat komprehensif ya. Saya bandingkan ternyata hampir semua file atau file video yang diperiksa seperti kanal 2, kanal 3 ya, kamera 3, kamera 7, kamera mahkota dan kamera 9, kamera mahkota juga itu juga direkayasa. Oke. Sebelum lagi ke situ,
kita balik ke BAP lagi ya. Tadi kan Anda bilang kurang waktu untuk mempelajari BAP karena memang modal Anda untuk menjadi saksi ahli itu adalah mempelajari BAP dari saksinya JPU. Jadi M. sama Christopher itu ya. Nah, terus Anda melihat ada perbedaan antara yang di BAP-nya Christopher dengan yang di BAP-nya M. Nah, itu Anda sadari saat itu apa baru sekarang ini Anda sadari? Saat itu sudah saya sudah sadari sadari ya. Nah, lalu waktu itu apa yang Anda sampaikan? Saya sampaikan bahwa saya temukan dengan membandingkan dua BAP ini, saya temukan bahwa dalam satu kamera berbeda rentang 1 jam itu memiliki resolusi yang berbeda. Gitu. Jadi yang satu mengatakan FHD full high definition 1920 1080, yang satu mengatakan 960 576 standard definition, dan itu rekayasa. Dan menurut Anda yang mana yang merekayasa dari dua itu? Christopher atau M. Nuh? Dari hasil BAP-nya dua orang itu? Muhammad Nuh. Muhammad Nuh. Ya. Dia yang melakukan downscaling. Downscaling itu menyebabkan objek menjadi kasar dan kabur. Oke. Ya. Jadi Christopher mengatakan bahwa dari BAP-nya menyebutkan bahwa itu full HD. Yes. Lalu Muhammad Nuh menyatakan itu SD. Ya, standard definition. Standard definition. Dan menurut Anda itulah rekayasanya? Iya. Itu rekayasa dan itu pantang untuk dilakukan. Kenapa Anda merasa yang ini yang merekayasa bukan yang ini? Yang ini maksudnya HD. Muhammad Nuh. Yang HD yang bukan, Anda tidak merasa yang HD yang merekayasa, tapi yang SD. FHD itu adalah sebuah frame yang penuh resolusinya lebih tinggi, Mbak. Jadi yang SD resolusinya rendah, informasi lebih rendah. Dan itu yang mungkin tampak pada akhirnya yang kita lihat sekarang ini bahwa kualitas videonya di bawah HD gitu sangat ya. Buruk ya. Artinya ada blur, ada burem dan sebagainya gitu ya. Blur, burem, berbayang, artefaknya kasar, pinggir-pinggir tepi itu kasar. Itu akibat dari scaling down dari 1920 ke 960. Nah, lalu Anda merasa bahwa ini ada rekayasa di sini gitu. Nah, menurut Anda yang melakukan siapa? Muhammad Nuh Al-Azhar. Buat apa seorang saksi ahli melakukan itu? Saya nggak tahu, tapi kira-kira menurut Anda gini, Anda kan bisa mengeluarkan, ini saya harus bilang bahwa Anda menuduh ya, maksudnya Anda mengeluarkan tuduhan. Saya menuduh berdasarkan fakta. Ya, BAP. artinya seperti itu. Artinya kalau Anda menyebut itu, kira-kira apa motifnya saksi ahli untuk melakukan itu, atau ada hal yang lain yang mungkin bisa Anda sampaikan? Kalau motif hanya dia dan Tuhan yang tahu kan, tapi dampak dari itu. Ya, dampak dari perbuatan dia yang mereka berdua itu. Mereka berdua itu siapa? Akhirnya kan saya temukan bahwa Christopher Harimaryanto juga melakukan rekayasa kan. Ya, gitu. di mana itu? Nanti dulu Mbak ke situ. Kembali lagi tadi. Ya kan ini enak pacingnya cepat jadi. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa motifnya? Saya nggak tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tetapi hasilnya adalah penggiringan, penggiringan opini. Bayangkan toksikolog menggunakan timestamp dari video yang sudah direkayasa menjadi dasar bagi dia untuk menghitung atau mengkalkulasi penguraian sianida dan segala macam analisanya. Dia menggunakan BAP dari CCTV. Yes, gitu. Belum lagi pengamatan dilakukan oleh psikolog dan kriminolog. Itu berdasarkan CCTV kamera juga. atau video yang sudah direkayasa. Dan hakim memutuskan berdasarkan narasi dari yang dibuat oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Mirip sekali, hampir 90% mengatakan untuk memutuskan kami melihat CCTV. CCTV yang kabur itu dijadikan dasar untuk memutuskan bahwa itu pergerakan tangan, memasukkan, memindahkan. Itu sudah kabur semua. Yang ditampilkan di persidangan itu bukan yang whole story, bukan yang informasi yang penuh dengan objek-objek yang masih bisa kita persepsikan gitu. Itu sudah objek-objek yang isinya multi interpretatif. Siapapun bisa mengatakan itu paperback dan lainnya gitu. Dan pertanyaannya adalah kenapa dia melakukan itu? Ini kalau memang sekali. Ada asli yang lebih informatif gitu kan? Karena ini serius sekali kan. Kalau misalnya dia melakukan itu kan artinya merusak masa depan orang lain kan. Kalau saya nggak serius, saya nggak kesini Mbak. Saya nggak ke podcast ini, saya nggak ke podcast yang lain. Saya hidup nyaman saja. Saya menulis, saya bekerja secara remote, saya mengerjakan pekerjaan saya. Tapi ini kita harus bongkar. Gitu. Ini tragedi hukum di Indonesia kalau menurut saya, pengadilan di Indonesia. Satu lagi fakta bahwa ketika Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai saksi ahli diminta untuk memutarkan, diminta oleh
pengacara Jessica saat itu, Pak Otto, putar yang asli, dia putar yang sudah direkayasa juga. Itu penipuan di depan pengadilan. Ya, jadi artinya tidak ada materi yang betul-betul asli dari CCTV yang diperlihatkan kepada publik. Yang atau di asli persidangan. mungkin ada, tetapi Iya, kan pergerakan itu saya duga bukan pergerakan yang ditampilkan di Iya, pengadilan. maksudnya yang diperlihatkan di pengadilan itu tidak ada yang benar-benar original. Pada akhirnya yang sudah versi yang menurut Anda adalah direkayasa Ya, gitu ya. menurut BAP. Menurut BAP. Ya, karena kalau menurut saya mengarang-arang ini metadatanya kan. Oke, Ya, menurut jadi BAP ini. menurut BAP, tapi kan Anda menyimpulkan dari BAP itu, Ya. artinya yang satu bilang A, yang satu bilang B. Sebenarnya sehingga terjadi kesimpulan itu rekayasa. bukan kesimpulan yang rumit sekali ya untuk orang Iya. yang pernah baca metadata itu. Kesimpulan sederhana aja. Di sini width menjadi 960, height menjadi 576 itu. Ya, artinya saya kan harus menyederhanakan ini iya. supaya penonton bisa lebih paham. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Bang Rismon kan, gitu. Nah, terus kayak yang tadi nih, Anda bilang Christopher juga melakukan itu. Apa Iya. kita udah bisa sampai ke sana nih? Iya, Christopher juga ternyata melakukan itu. Ya. Nah, Tadi gimana kan tuh? Christopher kan menerima katanya file yang sama dari Muhammad Nuh. Ya, Nah itu kan sudah dikonfirmasi bahwa isinya seharusnya adalah FHD ya 1920-1080. Tetapi apa yang saya temukan juga ya, di BAP-nya Christopher Harimanrianto itu beberapa file itu berukuran 960-576 standard definition. Jadi dia juga melakukan rekayasa gitu. Ketika melakukan pewarnaan kopi, memeriksa warna kopi atau pergerakan kopi itu juga dia melakukan rekayasa di situ. oke. Jadi Anda berarti saya sedikit summary lagi, ulang lagi bahwa memang Anda tidak bisa mengakses. Kalau cuma nonton CCTV itu bisa, tapi mengetahui metadatanya CCTV dan menerima legal copy itu tidak bisa. Dan itu sudah pernah dimintakan ya waktu itu. Di pengadilan kan sudah diminta tapi ditolak ya. Nah, tetapi dia mau berikan tapi saya harus memeriksa saat itu. Kan nggak mungkin. Ratusan ribu atau jutaan frame saya periksa satu persatu di pengadilan. Ini bukan ahli nujum ini. Saya mungkin butuh dua minggu untuk memeriksa frame by frame, data-data informasi temporal, pergerakan-pergerakan objek tersebut, penyisipan framenya, terus apa yang dilakukan terhadap itu. Itu perlu waktu 2 minggu untuk melakukan itu. Ketika dilakukan saat itu ya saya menolak. Dan Karena itu apa? alasan Saya Anda bukan menolak. ahli nujum Iya, gitu. jadi Ya. terlalu singkat waktu untuk menelaah itu Impossible untuk melakukan Impossible, itu ya. di pengadilan. ya. Waktu itu juga katanya ada perbedaan software yang digunakan oleh saksi ahli dari Iya. pihak jaksa dengan Anda. Dan itu sebenarnya bisa bisa berdampak nggak sih pada hasil analisa? Ini kan kita bicara algoritma kan. Algoritma itu ketika diterapkan dengan programming language, ya apapun softwarenya ya sama. Bahkan bisa saya buat sendiri. Dan itulah memang pekerjaan saya. Jadi kalau orang mengatakan itu software A, software B, itu kan juga ditulis oleh programmer gitu. Jadi standarisasinya bukan standarisasi siapa yang mengeluarkan, tetapi algoritma apa yang dia gunakan dan metrik apa yang dia ukur. Itu harusnya kita harus sains ya, bukan produk A, produk B. Mbak aja pakai Xiaomi sekarang, apanya? Apakah beda tampilannya langsung berubah dengan ketika menggunakan Sony? Itu dia jawabannya gitu. Oke. Nah, pada saat Anda memberikan kesaksian waktu itu, apa yang Anda sampaikan dan apa yang mungkin bisa kita refresh di sini? Ya itu. Ketika saya mengetahui, Mbak, indikasi ya saat itu saya mengatakan bahwa terjadi rekayasa. Nah, saat itu pasti ini hasilnya kabur gitu. Dampak dari downscaling itu pasti kabur. Nah, di situ saya memeriksa beberapa yang diduga penggarukan. Iya. Ya. Jadi saya memeriksa frame demi frame. Nah, itu terjadi sebuah kontur yang tidak natural saya lihat akibat dari downscaling tersebut. Ketika tangan memanjang seperti nenek lampir, terus pergerakan tangan seperti menggaruk, itu saya periksa. Konturnya itu sangat sangat artifisial saya lihat. Terus seperti memakai paintbrush gitu, menggunakan ya seperti Adobe Premiere Pro gitu. Dan itu bisa dilakukan ya? Semua sangat video bisa. editor itu sangat bisa, bisa, apalagi ketika frame itu kasar ya, atau frame itu berukuran SD. Jadi cuma menambah beberapa pixel aja antar frame itu dianggap sebagai sebuah pergerakan. Sebenarnya contoh gambar yang tidak direkayasa dengan yang direkayasa tuh seperti apa sih gitu. Jadi biar pemirsa atau penonton open mind itu bisa tahu gitu. Jadi gini Mbak, ketika
Coba pemirsa di rumah perhatikan ketika menggunakan CCTV dengan 1080p ya atau Full HD, itu coba periksa objek sekitar ya pada saat di persidangan itu ada kamera 9. Kamera 9 itu yang menyorot tangan Jessica itu seperti menggaruk paha dan menggaruk tangan itu. Itu saya kira cuma 5 meter dari kamera 9. Bayangkan 5 meter dari kamera 9. Ya, kamera full HD, full high definition, itu bisa berbayang, retak dan segala macam itu, kasar sekali. Itulah perbuatan rekayasa itu secara visual. Kalau secara faktual saya menggunakan BAP, metadata. Oke. Sebenarnya kalau full HD itu kita bisa melihat sampai berapa jauh dengan bagus? 15 sampai 20 meter konturnya masih bisa dapat itu. Bisa jelas ya. Jadi kalau misalnya dalam ruangan seperti seukuran Cafe Olivier harusnya nggak mungkin buram kalau full HD gitu ya. Masih buram tetapi informasi sekitar misalnya warna wajah, bentuk wajah itu masih dapat, konturnya masih dapat gitu. Bukan retak-retak berbayang seperti itu yang ditampilkan di persidangan. Informasi masih ada. Informasi yang melekat pada ketika ada lakukan zoom ya terhadap frame berukuran full high definition itu, kontur itu masih ada. Jadi bentuk wajah itu masih di preserve lagi itu bentuknya gitu. Masih ada, tangan juga masih ada konturnya. Artinya bentuk tangan itu masih berupa bentuk tangan meskipun agak blur gitu. Kalau yang terjadi di pengadilan adalah tangan itu seperti pixel 2 atau 3 pixel aja itu bergerak gini, kotak-kotak gitu, pixelated gitu. Itulah akibat dari downscaling tadi tersebut. Jadi ketika sudah kasar ya tinggal tambahkan aja hitam putih di tiap frame itu Mbak. Jadi mata kita kan bersifat connecting the dots ya. Connecting dots, satu dot di sini, satu dot di sini. Ketika lakukan pergerakan, mata kita secara otomatis mengatakan itu bergerak gitu. Padahal itu sebenarnya titik yang berbeda posisi antar frame. Gitu. Kalau kita bicara soal kamera CCTV, sebenarnya yang Anda analisa atau berdasarkan BAP itu ada berapa kamera dan sebetulnya di Cafe Olivier itu ada berapa kamera sih kalau yang Anda ketahui? Jumlah kamera itu hanya Muhammad Nuh dan Tuhan yang tahu sampai sekarang. Gitu. Jadi kita nggak tahu, nggak pernah disebutkan dalam persidangan, itulah anehnya. Dalam persidangan nggak pernah disebut. Ya, nggak pernah. Dan Anda sebagai saksi ahli juga tidak tahu, ya, tidak ada akses. Tidak pernah akses terhadap DVR ataupun terhadap file ISO-nya ya saya tidak tahu gitu. Tapi apa yang bisa kita perhatikan adalah ketika JPU menampilkan menampilkan file yang seharusnya menjadi barang bukti flash disk itu ada screenshot saya tampilkan itu saya ada di situ itu sekitar 18 kanal 18 kamera. Nah, berarti minimum ada 18 kamera. Jadi di kafe itu Anda melihat dari data itu ada sebetulnya 18 minimum 18 kamera CCTV. 18 kamera. Dan yang dipelajari atau yang mungkin dihadirkan di persidangan itu kamera-kamera apa saja dan berapa kamera? Umumnya gini Mbak, kamera itu saya mengatakan 18 minimum karena instalasi atau sistem di dalam CCTV itu biasanya kelipatan 2, 4, 16, 32 gitu. Jadi 32, 64. Ya, jadi ya kalau 18 kalau saya menduga minimum 32 harusnya kameranya gitu. Oke, tapi yang Anda lihat atau yang dihadirkan di persidangan itu sebenarnya berapa kamera sih? Kalau yang saya lihat yang dibuka di persidangan itu kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, kamera 5, kamera 6, kamera 7, kamera 9, kamera itu ya. 10 sampai 14 katanya enggak ya? Ya, sekitar 10 itu kita tidak tahu di mana itu. Footage-nya. Ya, jadi kurang lebih 8 dan itu kalau misalnya kan saya bicara dari pihak lain gitu ya. Dikatakan ya memang enggak semua dihadirkan di persidangan karena yang menampilkan meja 54, meja tempat duduknya Jessica dan Mirna itu ya hanya beberapa kamera itu yang dianalisa, betul nggak? Kira-kira menurut Anda gimana? Itu argumennya sama seperti argumen saya dong harusnya. Kalau dia asumtif, saya juga bisa asumtif kan. Oke, gimana? Pertanyaannya adalah kenapa harus kamera 7 dan kamera 9 yang menangkap kamera meja 54? Mereka juga tidak menerangkan kan di mana posisi tiap kamera dan berapa jumlah kamera. Nah inilah dugaan saya, rekaan saya. Dan menurut Anda harusnya ada kamera yang lebih dekat kalau sebanyak itu kameranya yes, gitu? Harusnya karena pemasangan CCTV itu kan memiliki model konfigurasi kan. Model konfigurasi di mana setiap tempat itu harusnya dirangkum minimum 2 atau 3.
yang tidak terlalu jauh. Ini kan 12 meter. Dan overlap gitu ya. Saya menduga pasti ada kamera lain yang lebih dekat ke kamera 54 berbeda dari kamera 7 yang 12 meter. Nah, gitu. Jadi oke, kalau kita analisa misalnya meja 54 ini harusnya ini kamera 7 ya. Menurut Anda itu terlalu jauh harusnya dan ada kamera yang lebih dekat. Iya, harusnya ada kamera yang lebih dekat, yang di tengah itu ya cam X itu ya. X itu variabel. Jadi yang diamati kan kamera 7 dan kamera 9 saja. Kamera 9 itu dari belakang, kamera 9 itu malah dari belakang. Dari belakang meja 54 dan kamera 7 itu 12 meter dari meja 54 gitu. Masa hanya kamera 7 yang menangkap 12 meter kejadian kan gitu. Itu apa rekaan saya. Sebagai pakar IT, Anda melihat harusnya atau mestinya ada kamera yang lebih dekat. Ada beberapa bahkan, bukan satu. Ya, Anda mungkin bisa menjelaskan gambar ini nggak apa-apa? Ya kalau saya duga ya rekaan saya itu KMX di tengah itu harusnya lebih banyak itu menangkap kejadian di meja 54 daripada kamera 7. Nggak mungkin ya. Seorang perusahaan provider kamera ya, perusahaan untuk pemasangan CCTV itu menangkap kejadian itu dari kamera 7 12 meter untuk meja 54. Itu pasti ada yang di tengah itu beberapa kamera X ya. X itu variabel gitu. Di situ untuk menangkap yang lain gitu kan. Itu rekan Anda juga sebut soal ini tas apa gitu-gitu dan sebenarnya kalau ada kamera yang lebih dekat itu paper bag itu bisa lebih ketangkep ya atau bagaimana? Ya pasti karena kan gini, tangkapan informasi itu kan berdasarkan distance. Jadi kamera itu memiliki focal length ya dan panjang sensor. Jadi ketajaman dari tangkapan footage itu bergantung dari distance itu gitu. Jadi ketika bahkan ya Mbak ya, ketika kamera 7 pun meskipun jauh seharusnya kalau diberikan as it is ya 1920 1080 saya kira jauh lebih informatif daripada yang ditampilkan itu yang sudah direkayasa. Kamera 7 kamera 7. Di sini Anda menulis ya, pergerakan pixel yang diduga tangan Jessica mengambil sesuatu dan menaruh sesuatu diambil dari footage cam 7 yang jaraknya 12 meter. Dengan sebanyak 18 kamera CCTV dan konfigurasi ruangan, seharusnya masih ada beberapa kamera CCTV yang menangkap adegan tersebut dari jarak lebih dekat dan lebih detail. Kemanakah footage dari kamera-kamera tersebut? Jawabnya hilang dan terhapus dari DVR. Ya, silakan dijelaskan lebih detail bahwa emang ada statement bahwa ini terhapus atau hilang. Jadi itu kan merekam berapa minggu sekali sih kehapus kalau biasanya CCTV? 15 sampai 30 hari. Nah itu terhapus atau dihapus? Ya harusnya dihapus dong kan. Kalau dinyalakan baru dia melakukan override. Tapi kalau powernya di off ya tidak melakukan override gitu. Artinya kalau itu hilang bukan terhapus karena sudah jangka waktunya harus ngehapus. Itu pasti sendiri, dihapus itu manusia kalau terhapus. Kalau dia tetap terpasang pasti override gitu secara otomatis by system. Tapi ketika powernya dimatikan ya mekanisme override tidak dilakukan oleh dari sistem. Menurut Anda dihapus bukan terhapus ya? Dihapus. Oke. Ini ada kamera 7 nih. Coba kita lihat kamera 7. Ini kamera 7? Iya, kamera 7 yang sudah di zoom ya, 12 meter hasilnya pixelated seperti ini. Kontur daun pun sudah tidak kelihatan, bahkan yang lebih besar juga kepala manusia itu sudah berbentuk berbentuk kotak-kotak pixel. Bahkan kursinya juga tidak bisa kelihatan sama sekali. Nah, inilah maksudnya ini pengamatan visual ya, dampak dari downscaling yang dilakukan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Ya, kalau misalnya as it is jauh lebih informatif dan saya yakin hakim dan psikolog dan toksikolog dan kriminolog pasti lebih memahami informasi yang ada pada setiap pergerakan tersebut. Saya sendiri susah ini ngelihat mana Jessica-nya. Siapapun susah, Mbak. Makanya dibutuhkan narasi oleh Muhammad Nuh itu. Baru tergiringlah hakim kita. Dan hasil penggiringan itu menjadi basis bagi dia untuk melakukan keputusan. Jadi makanya saya bilang tadi ini seperti House of Cards. House of Cards di mana House of Cards itu kalau satu saja card itu kita ambil maka runtuhlah semua bangunan itu. Makanya di sini saya buktikan. Ketika saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan BAP mereka, maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Argumennya dari psikolog, argumennya kriminolog, toksikolog, bahkan hakim dan jaksa itu
runtuh itu semuanya. Karena menurut Anda materi yang menjadi acuannya itu adalah sebuah rekayasa. Ya. Terus Anda juga menyebutkan ini soal ada pengurangan frame, itu bisa Anda jelaskan dari. Nah Itu, ini kita perlu belajar nih ilmunya, maksudnya 1 detik ada 25 frame, nah itu bagaimana? Kamera 17 di situ ya, itu saya bukan menduga ya, itu ada di BAP dia kan. Di Oke. kamera 17 kan dia katakan itu ada di metadatanya itu ada 98.750 frame. Metadata itu apa ya? Metadata itu informasi yang menyertai, yang ada menyertai untuk melengkapi dari file ya, file apapun itu, misalnya file suara, file gambar ya, Jadi karakternya video. misalnya berapa pixel, berapa. Seperti identitas lah, Iya. identitas dari sebuah file itu. Ya, jadi itu metadata. nggak bisa kalau misalnya kita menganalisa CCTV misalnya dengan melihat itu nggak cukup, harus ada data tertulisnya yang muncul. Pertama gitu ya. kita lihat Data metadatanya. empiriknya itu ya. Metadatanya ya, identitas dari file itu, file video tersebut. Baru yang kedua bukan visual, Mbak. Jadi yang kita lihat ini kan ini kan ilmu matematik ini. Betul. Sebenarnya image processing, video processing itu seperti matriks dulu belajar kita, bahwa satu elemen matriks itu 1 pixel. Nah, operasi-operasi yang dilakukan itu yang berkaitan dengan matriks seperti penjumlahan, perkalian, konvolusi, determinan, inversion. Jadi itu sangat matematik. Nah, untuk melakukan pengamatan terhadap frame demi frame, kita memerlukan operasi matematika kok yang kompleks, bukan sederhana ini. Makanya saya bilang bahwa bukan hanya visual, itu visual itu bukan sebuah ilmu, itu nuzum itu. Ya, gitu. jadi misalnya kalau ada pakar misalnya yang bukan IT yang menganalisa lewat visual, ya itu memang Itu ya hoax bukan itu. itu, Hoax artinya itu. itu bukan itu. Jadi kalau IT yang melihatnya dari data-data metadata itu tadi ya. Ya, metadata dan informasi yang tersimpan di dalam tiap pixel. 1 pixel itu, Mbak. Itu misalnya RGB, itu nilainya kan 0 sampai 255. 0 itu gelap, 255 itu terang, putih gitu. Nilainya itu 0 sampai 255 untuk setiap kanal. Ya, 1 pixel itu bisa 3 kanal, RGB atau YUV. Jadi jika dikatakan di sini satu frame, 1 pixel itu 8 bit depth, maka untuk 3 kanal itu 24 bit depth. Jadi representasi warna itu 0 sampai 2 pangkat 24 kurang 1 itu kompleks sekali seperti itu. Nah, Bang Rismon, itu kalau misalnya saksi ahli itu sebenarnya harusnya bukankah membuat itu menjadi, ya silakan, bukankah membuat video atau apapun barang bukti itu menjadi lebih jelas begitu harusnya? Ya harusnya seperti itu, bukan untuk malah mengaburkannya ya. Informasi gini, dampak memang secara visual ya, dampak dari downscaling itu memang secara mata kabur, buram dan segala macam. Tapi secara statistik ya, secara statistik dan ilmu computer vision itu terjadi reduksi informasi juga secara statistik. Saya sudah hitung sekitar 70-an%, 73% hilang gitu. Oke, itu bisa dijelasin lebih detail. Ya, Gimana soal 73% itu hilang ya, karena saya kalkulasi lebar tinggi dari frame, lebar dari frame dikali 3 kanal dikali satu kanal itu 8 bit. Itu. Nah, misalnya 1920, 1080 dikali 3 dikali 8. Itu jumlah informasi bit per frame. Nah, kalau dijadikan SD, standard definition menjadi 960 kali 576 kali 3 dikali 8. Dikurangi saja, lakukan persentase, maka 73% informasi hilang. Itu secara matematik. Kalau secara visual, terjadi pemburaman, pengaburan, tepi-tepi itu menjadi kabur, tepi-tepi objek itu. Apakah dengan keburaman itu menurut Anda ada informasi yang dikurangi atau misalkan dikaitkan dengan yang menurut Anda juga Anda pernah menyatakan di beberapa tempat ya, misalnya beberapa tempat yang sudah saya lihat, itu Anda mengatakan bahwa ada frame yang berkurang, misalnya dari dalam 1 detik itu harusnya 25 frame. Itu terjadi di kamera 17. Jadi di kamera 10. 17 itu. Kamera lain saya tidak tahu. Ya. Di kamera 17 itu di metadatanya 98.750 frame total framenya. Tetapi dari analisa frame yang dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar, ditulis di sini ya, saya perbatim saja. Dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Berarti kemanakah 96.043 frame yang lain? Itu yang menurut Anda berkurang Hilang. 70 sekian Hilang. persen itu. Hilang, dan saya yakin itu dihilangkan gitu. Karena memuat kejadian-kejadian yang mungkin ya saya menduga tidak menguntungkan dari pihak jaksa atau menguntungkan dari pihak Jessica gitu. Karena ini
96.043 frame ini kalau satu detik itu 25 ya, 25 frame. Itu kan ada sekitar berapa itu? Ada sekitar berapa menit itu ya? 60 menitan mungkin hilang. Anda punya gambar nggak yang menunjukkan perbedaan 25 frame dengan 10 frame per detik? Oh, secara mata itu nggak bisa, Mbak. Ini Nggak bisa ini dilihat di ya? metadatanya kita apa berdasarkan. Kalau secara mata kita tidak bisa memeriksa secara visual itu 25 frame per detik dengan 10 frame per detik. Nah, cuma maksudnya gini loh, apakah kita bisa mengetahui artinya oh ini gambar direkayasa, terus ada gambar ada yang terputus-putus begitu misalnya. Kalau secara kasat mata itu nggak bisa kita lihat ya. Sekarang masa tadi itu downscaling itu menyebabkan pengaburan. Hanya pengaburan tapi tidak ada yang terpotong. Maksudnya terpotong? Iya, maksudnya kalau misalnya pengurangan frame itu apakah ada informasi yang seharusnya ada Kalau jadi pengurangan tidak frame ada? dalam konteks channel kanal 17 ini begini, Mbak. Jadi misalnya satu video itu 60 menit. Kita punya nggak gambar kamera 17? Kamera 17 ada. Oh, ada. Ada. Kamera ini dampak dari downscaling. Nanti sebentar ya. Nah, saya apa dulu karena kanal 17 itu misalnya dia ada 60 menit. Ya, Oke. jumlah totalnya misalnya 96.000 frame gitu. Dipotong aja, dibuang ke sebagian. Jadi 5 menit saja atau 1 menit saja. Ya sudah sisanya dibuang. Jadi sisanya kejadian lainnya tidak bisa kita lihat gitu. Oh, Pemotongan artinya frame. dari durasi sebetulnya jadi. Misalnya begini, Mbak, Rekayasa Mbaknya itu. mengatakan dalam 1 menit, tapi saya potong 1 detik. Itu hasilnya gitu, pemotongan itu. Jadi jumlahnya misalnya 25 frame, maka hanya ada 25 frame karena dalam 1 detik itu hanya 25 frame per detiknya. Oke, jadi sebenarnya bukan dari sisi gambarnya yang kepotong, tapi Bukan. memang itu durasinya, Durasinya yang jadi berkurang. yang terpotong, benar sekali. Mbak. Oke, jadi kamera 17 belum ada ya? Oke, jadi kita lihat ini apa ini artinya Anda menjelaskan yang tadi itu bahwa ada apa Downscaling. resizing atau downscaling, oke, atau resizing, Ah, bukan resizing, ya? Oke, oke, ini coba Jadi- dijelasin ini yang kiri apa, yang kanan apa? Jadi ini adalah sebuah objek ya gini ya. Ini sebuah objek seseorang yang berdiri sekitar 15 meter, 20 meter ya di sebuah file atau yang berukuran frame 1920 1080 ya Oke. FHD. Jadi ketika dia downscaling lihat itu di situ masih ada kontur wajah ya agak jelas gitu, mata juga kelihatan, rambut juga konturnya masih terpelihara dengan ya cukup baik lah, masih perseptual gitu kan. Tetapi ketika di downscaling dia menjadi standard definition berukuran 960 576. Perhatikan, Iya. informasi bisa menjadi hilang. Bahkan identitas dari si Jessica itu sendiri sudah mulai kabur. Iya. Jadi menjadi lebih multi interpretatif. Mulai mata kita mempersepsikan hal-hal yang lain gitu. Makanya saya bilang tadi ketika sebelum kita maju, sebuah objek di dalam sebuah frame itu, misalnya jaraknya dari kamera 17 meter, itu ketika di downscaling, itu bisa kucing menjadi anjing gitu. Tinggal nunggu narasi, oh itu anjing. Maka otak kita bekerja, oh iya itu anjing. Padahal sebenarnya itu kucing karena dia jauh dari kamera misalnya 12 atau 20 meter gitu, Mbak. Gitu. Oke, ada informasi lain yang Anda mau tampilkan di sini boleh kalau misalnya Anda mau ceritakan lagi soal keganjilan atau rekayasa lain yang Anda sampaikan beberapa waktu terakhir ini? Rekayasa yang lain ya, bahwa itu dilakukan di kamera 9 juga loh. Kamera 9 ya bukan hanya kamera 17, Kamera 9 yang dari belakang. Ya, kamera 9 itu yang Dari di belakang belakang. ya. Heeh. Itu menampilkan pergerakan Jessica menggaruk paha, menggaruk tangannya, jari jemarinya itu juga ya, itu harusnya kan event-event krusial yang harus dianalisa oleh seorang digital forensik. Itu justru dia downscaling. Berarti kan dia ingin menciptakan pergerakan palsu. Dengan pergerakan abstrak tersebut, maka dia sisipkan beberapa di tiap frame itu untuk menciptakan pergerakan artifisial gitu. Harusnya justru dia biarkan aja seperti itu. Kalau dia tidak mampu melakukan algoritma super resolution, ya lakukan aja seperti itu. Saya yakin ketika itu dibuka di pengadilan, itu pergerakan-pergerakan itu tidak ada, penggarukan itu. Kenapa? Kalau ada, kenapa nggak dia tampilkan yang full HD? Nah kemarin di pengadilan ditampilkan Itu nggak? standard definition. Sesuai dengan BAP-nya kamera 9, standard definition 96576. Kenapa dia rekayasa dia turunkan resolusinya? Berarti saya menduga pergerakan itu tidak pernah ada. Jadi menurut Anda kalau itu ditampilkan versi full HD-nya itu pergerakan itu nggak ada? Saya kira tidak ada.
pertanyaannya itu motifnya apa untuk mengurangi resolusi itu? Karena apa? Mengurangi resolusi berarti mengurangi informasi. Banyak informasi yang hilang. Saya buktikan 73% informasi hilang. Artinya persepsi kita bisa terdistorsi 73% akibat loss tadi itu, information loss. Ya kan? Ketika dibiarkan 1920-80, maka ya as it is, informasi itu as it is, nggak ada informasi yang hilang. Harusnya dia tampilkan aja itu keseluruhan. Makanya saya duga kenapa dia rekayasa menjadi standard definition. Karena memang tidak pernah ada pergerakan-pergerakan itu. Berikut juga dengan apa yang terjadi di kamera 7. Yaitu memindahkan paperback sebagai sejajar. Itu kan kalau kita perhatikan lagi paperback seperti hantu ya. Hantu yang menggerakkan terbang sendiri itu. Persepsi mata saya ya. Karena memang standard definition dia lakukan. Jadi pergerakan-pergerakan yang dia ceritakan itu saya yakin itu tidak ada. Oh gitu? Iya. Kalau ada kenapa nggak dia tampilkan 1920-1080? Full HD? Iya gitu. Jadi menurut Anda nih adegan memindahkan paperback oleh Jessica Iya. Dan yang lain-lain. dan juga Garuk itu menurut Anda paling nggak 2 kamera itu, kamera 9 dan kamera 7. Itu kamera mahkota itu ya? Ya. Dan menurut Anda meyakini itu tidak ada sebetulnya? Tidak ada, sebagian atau semuanya gitu kan. Jadi kamera 7 itu kan ibaratnya kamera master ya kalau kita bilang. Iya, kamera mahkotanya yang dianalisa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar itu. Iya kan? Nah, justru di situ dia lakukan rekayasa itu. Pertanyaan motifnya apa? Gitu. Tujuannya apa? Kalau hasilnya saya tahu, hasilnya penggiringan. Motifnya dia saya nggak tahu, motif apa gitu. Oke. Tapi waktu itu sebenarnya udah disampaikan ya? Sudah saya sampaikan dengan keganjilan tadi itu, kejanggalan. Kok ini tangan kok seperti nenek lampir, itulah akibat downscaling itu memanjang dia. Karena ketika dia lakukan downscaling, setelah itu dia lakukan enlightenment. Enlightenment itu ya meningkatkan kontras lah ya, dari 0 ke arah ke 255 gitu. Tetapi sebelumnya saya lihat dia melakukan downscaling. Sebelum downscaling itu dia lakukan seperti perataan sehingga ketika ada sinar dia memanjang seperti itu. Kalau 1920-1080 dengan jarak sekitar 3-5 meter itu tidak pernah kita temukan. Oke, Bang Rismond, apa yang Anda sampaikan ini sudah Anda komunikasikan juga nggak dengan Pak Otto misalnya untuk yang temuan-temuan baru lah. Jadi kalau misalnya kita summary nih, yang kebaruan yang Anda sampaikan, coba kita analisa, Anda sebutkan lagi kebaruan-kebaruan yang kemarin di persidangan tidak sempat Anda sampaikan atau disampaikan tapi mungkin tidak diterima lah ibaratnya. Nah sekarang Anda menyuarakan lagi. Nah itu apa saja dan apakah Anda sudah mengkomunikasikannya dengan Pak Otto? Ya, saya sampaikan bahwa ini rekayasa Bu. Saya sudah berhenti menggunakan dugaan rekayasa. Saya mengatakan ini rekayasa karena kita melakukan bukan persepsi visual semacam itu jadi SD, bukan pengamatan. Tetapi yang kita lakukan adalah pemeriksaan BAP dia. Di situ saya pastikan ini pasti rekayasa. Makanya saya bilang sama Pak Otto, kalau ini saya katakan di podcast bahwa ini rekayasa, bisa nggak dijamin BAP ini tidak berubah? Gitu. Dan Pak Otto mengatakan ini dijamin tidak berubah. Ya sudah, saya katakan ini rekayasa. Gitu. Jadi di mana rekayasanya? Ya rekayasanya di BAP itu. Saya tidak karang-karang, ini saya tidak buat-buat. Nah pertanyaannya tadi, motifnya apa? Saya tidak tahu. Tapi hasilnya adalah penggiringan gitu. Nggak tahu motifnya apa, jabatan segala macam saya nggak bisa. Tapi hasilnya adalah penggiringan. Dan itu menggiring semua. Bayangkan Mbak, informasi seharusnya 1920-1080 ketika video itu harusnya diberikan as it is kepada psikolog. Hasilnya pasti analisanya berbeda. Dengan ketika dia standard definition. Ketika itu diberikan ke kriminolog, pasti pergerakan itu berbeda dan hasil analisa mereka juga pasti berbeda. Gitu loh. Akibat informasi yang hilang tersebut. Itulah yang terjadi sekarang ini. Resolusi yang rendah menciptakan persepsi, narasi, dan narasi ini menciptakan penggiringan. Penggiringan ini menyebabkan keputusan yang salah. Oke, Bang Rismond, terima kasih sudah hadir di Open Minded. Atau ada lagi yang mau Anda sampaikan? Saya beri waktu loh. Nah, yang paling pasti di sini saya ingin mengatakan bahwa ini adalah ayo teman-teman yang mempelajari computer vision ya. Ini bukan hanya milik sebuah organisasi atau sebuah institusi ya. Ini milik kita bersama dan apa yang saya sampaikan itu bisa diuji oleh jutaan orang gitu. Jadi
Bahkan tadi saya minta di sini sebenarnya saya perlu counterpart ya, seperti WA gitu tadi. Saya Iya, butuh itu sayangnya untuk kita mengkonfirmasi. di waktu yang sempit. Ya, saya akan datang lagi tidak bisa bisa menghadirkan. sekitar 2 minggu lagi kalau memang ada counterpart ya. Jadi Oke. kita akan Berargumentasi. berargumen secara ini melibatkan matematika kompleks. Jadi kalau bisa ya memiliki latar belakang computer vision ya, image processing dan video processing gitu. Oke. Ya, terima kasih Bang Rismon atas kedatangannya di Open Minded.